subscribe. Prajurit-prajurit berserban berjaga dalam kelompok-kelompok kecil mengitari puncak gunung yang rimbun itu, yaitu Gunung Sirnabaya di bagian barat. Di bawah naungan pohon-pohon tinggi seperti Rasamala, Salam, Cemara, hingga Pinang dan Aren telah ditanam beberapa batang pohon kemuning. "Ceritakan Kang Mas Mertonegoro," kata Basah Nurkandam masih sesenggukan sambil memegangi nisan bersahaja di depannya. Air matanya mengalir membasahi pipi dan berbelok ke arah janggut ketika membentur pangkal-pangkal rambut dan cambangnya. "Ceritakanlah Kakang, bagaimana Pangeran Abdul Rohim wafat dengan gagah di tempat yang sunyi ini." Mertonegoro pun berkata, "Dia telah bersumpah kepada Gusti Allah bahwa jika tidak dapat lagi bertemu dengan kakandanya Kanjeng Sultan Diponegoro, maka lebih baik baginya berjumpa dengan sesembahannya di puncak Gunung Sirnabaya ini. Seperti kata guru kita Kiai Mojo, siapa yang jujur akan cita-citanya pada Gusti Allah, maka Gusti Allah pasti akan mewujudkan apa yang dia minta itu." Demikianlah ruh Pangeran Abdul Rohim dijemput ketika duduk bersila menghadap kiblat di bagian yang kita dirikan gubuk itu. "Masya Allah," kata Nurkandam kemudian. Yang menakjubkan adalah bahwa meski pasukan koloni gerak cepat Belanda akhirnya sampai ke tempat ini, mereka sama sekali tidak bisa mendekati jenazah Pangeran Abdul Rohim. Ketika pamanku Raden Adipati Abdullah, Kiai Penghulu, dan beberapa pengikutnya harus menyingkir karena besarnya kekuatan musuh, mereka belum sempat mengurus jenazah Pangeran Abdul Rohim. Selama 3 hari 3 malam, harimau penunggu hutan ini yang bernama Tepeng beserta 2 kawannya yang sangat besar menjagai jenazah almarhum. Setelah Paman Adipati dan rombongan datang, ketiga harimau itu menyingkir ke semak-semak lalu menghilang. Saat jenazah disucikan dan dikafani, muncul bau semerbak seperti aroma melati bercampur cendana. Padahal saat itu tidak ada yang sempat membawa minyak wangi apapun. "Masya Allah, rahimahullah," kata Nurkandam kemudian. "Ya, tapi keadaan kita semakin sulit, apalagi sejak pertempuran Gowong Dimas," kata Mertonegoro. "Iya, saya sedih sekali mendengar kekalahan besar pasukan kita di Gowong, Kang Mas. Saya menyesal sekali tidak berada di sana untuk melindungi Kanjeng Sultan Abdul Hamid Diponegoro di saat itu," kata Nurkandam. "Jangan salahkan dirimu, Dimas. Semua tahu saat itu kau sedang terluka parah setelah pertempuran Siluk. Dari Siluk, kami memang terus menuju ke arah barat.
aku mengawal Kanjeng Sultan dengan 30 orang prajuritku. Bersama kami ada Kakang Banteng Wareng dan Joyo Suroto. Ada beberapa adipati termasuk Ronggo Babang Gomowijoyo, Pangeran Diponegoro Anom, anak tertua Pangeran Diponegoro, Pangeran Abdul Rohim, dan beberapa sentono yang lain. Di Desa Bocor, penduduknya bersetia bulat kepada Kanjeng Sultan, dan bahkan datang pula bantuan 200 orang sedulur-sedulur kita siap berperang dari Ngambal. Kami melanjutkan perjalanan ke Kecawang, dan Dimas Basah Gondokusumo telah mendahului kami menuju Panjer. Dia membariskan 700 pasukannya di tepian Kali Jajar untuk menyambut kami, sehingga kekuatan kita yang terkumpul di Panjer mencapai 900 orang lebih. Sebenarnya itu kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghadapi koloni gerak cepat pimpinan Michel, bukan? Tanya Nurkandam Basah. Ya, sayangnya saat itu Kanjeng Sultan justru pamit dan mengatakan hendak mengembara dulu di wilayah Remo. Seluruh pasukan diminta menunggu dulu dan kembali berkegiatan seperti biasa di sawah maupun di kebun. Mereka semua jadi sangat kecewa karena mengira akan segera diajak berperang, dan telah bersiap-siap untuk itu, Dimas, kata Mertonegoro. Kang Mas tidak memberi saran apapun kepada Kanjeng Sultan saat itu? Tanya Nurkandam. Kamu tahu Kanjeng Sultan kalau sudah punya kemauan, bukan? Sukar sekali diubah. Kalau sudah yakin pada sesuatu hal, tidak akan ada yang bisa membuatnya goyah. Saat itu barangkali beliau memang merasa perlu banyak merenung setelah kekalahan yang beruntun dan semakin sulit pergerakan kita karena benteng-benteng keparat yang didirikan di mana-mana oleh Dekok dan Cosius itu, kata Mertonegoro. Nurkandam pun menghela nafasnya dengan berat. Kang Mas benar, kalau aku yang jadi Kanjeng Sultan, mungkin sudah kemarin-kemarin aku patah hati dan putus asa. Tapi beliau punya kesabaran yang mengagumkan, yang musuh-musuhnya pun pasti mengakui betapa tabahnya beliau. Ya begitulah, maka kami pun meneruskan perjalanan. Sementara para prajuritku diminta tinggal di Panjer sebagai pengganti 30 pasukan Tumenggung Kolopaking yang lebih mengenal seluk-beluk perbukitan dan hutan-hutan di daerah Remo, mengawal beliau melalui Werayang, Selomanik, dan Gowong, hingga akhirnya beliau jatuh sakit di Lobang Handong. Aku pun turun ke Plumbon untuk mencari bantuan dan obat-obatan. Yang merawat Kanjeng Sultan dengan begitu telaten siang maupun malam adalah Pangeran Abdul Rohim. Iya Kang Mas, bagi Gusti Pangeran Abdul Rohim, Kanjeng Sultan Diponegoro bukan hanya kakak, tapi juga ayah, guru, imam, dan juga rajanya, kata Nurkandam. Betul Dimas, Kanjeng Sultan bercerita kepadaku bahwa Pangeran Abdul Rohim sering menangis melihat kakaknya yang kian kurus dan lemah.
Maka Kanjeng Sultan menawarinya untuk pulang saja ke Yogyakarta, sebab pastilah dia sangat merindukan keluarganya. Meski berulang kali dibujuk, Pangeran Abdul Rohim menolak dan justru bersumpah siap mati fisabilillah mendampingi kakaknya. Ketika Kanjeng Sultan merasa tenaganya mulai pulih, beliau berniat kembali ke Panjer untuk menemui pasukan kita melalui Bulu Bandung. Saat itu seperti ada firasat, kuda beliau Kiai Wijaya Copo tidak mau bergerak sampai harus ditarik dan dituntun paksa oleh Ki Sumotali. Ketika keluar dari Bulu Bandung, kolonel gerak cepat pimpinan Michel berhasil mengendus keberadaan beliau dan mencoba melakukan pencegatan di Gowong. Disitulah terjadi bentrokan hebat. Sementara pengawal beliau tidaklah banyak, beberapa pembesar prajurit menyarankan untuk segera berbalik arah ke Bulu Bandung karena pasukan Michel sangat kuat dan ada kabar kolonel gerak cepat yang lain juga sedang menuju Gowong. Setelah terus bertempur beberapa waktu, akhirnya beliau berkenan melakukan gerak mundur dengan mengendarai kuda Kiai Wijaya Krisna. Sementara para pengawal juga terus menahan serangan untuk mengulur waktu. Paman Raden Adipati Abdullah mengisahkan kepadaku bahwa keadaan saat itu begitu mencekam. Pasukan Michel terus menembaki mereka dengan begitu derasnya, sampai seperti hujan peluru saja rasanya. Kala itu tidak ada jalur untuk lolos selain turun ke arah jurang. Kanjeng Sultan jatuh terperosok ketika berusaha menuruni lereng hingga Pangeran Abdul Rohim dan Diponegoro Anom bergegas menyusul meluncur ke bawah. Dengan merangkak di antara gelagah, mereka menyeberang ke sisi lain jurang di tengah desing tembakan yang terus menyalak. Para pengawal pun semakin terpisah-pisah satu dengan yang lain, sehingga sukar diarahkan. Paman Adipati Lurah Kasim Jomenggolo, juga Kakang Banteng Wareng dan Joyo Suroto segera menyusul ke bawah. Kang Roto dan Kang Wareng menangisi junjungannya yang terpisah dari prajurit sampai-sampai tidak ada yang melindunginya. Ternyata pasukan gerak cepat Michel terlihat semakin dekat dan berusaha turun ke jurang. Maka Paman Adipati segera menarik tangan Kanjeng Sultan dan meminta Pangeran Abdul Rohim untuk memapah kakaknya menaiki tebing ke arah hutan lebat. Ki Sumotali menyusul, tapi tanpa membawa kuda Wijaya Copo maupun Wijaya Krisna. Kedua kuda pusaka itu telah tertinggal di tengah kepungan pasukan musuh bersama kuda-kuda yang lainnya. Ya Allah, Wijaya Copo dan Wijaya Krisna itu sudah seperti kaki kanan dan kaki kiri beliau setelah Kiai Gentayu gugur di pertempuran Selarong, kata Basah Nur Kandang. Betul Dimas, hari itu tepat tanggal 11 November 1829, hari kelahiran beliau yang ke-44. Menurut Akwok, dalam hitungan Tiongkok, angka 4 itu angka apes, angka sial. Dibaca si artinya kematian. Ya, tahayul Cina saja menurutku. Tapi memang hari itu
beliau bukan hanya kehilangan kedua kuda kesayangannya, peti berisi pakaian untuk perang suci, dan pakaian kebesaran yang beliau kenakan saat dilantik sebagai sultan oleh Kiai Mojo, juga tongkat Kiai Cokro yang biasanya selalu beliau gunakan, sepertinya jatuh ke tangan musuh. Yang lebih membuat beliau merasa sedih, tombak pusaka Kiai Rondan juga patah landaiannya. Biasanya jika tombak pusaka beliau patah, di saat itu pula beliau kehilangan orang-orang yang disayanginya. Kiai Gagak Sora patah ketika Ali Basah Abdul Kamil syahid. Kiai Munding Wangi juga patah di saat Pangeran Ngabei dan kedua putranya gugur di Sengir. Maka ketika Kiai Rondan patah, beliau juga bertanya-tanya, ada apa kiranya dengan para basahnya, terutama yang masih berada di Mataram. Tapi tidak ada yang gugur di antara para basahnya di saat Kiai Rondan itu patah, bukan? Tanya Nur Kandam. Kiai Rondan adalah tombak kesayangan beliau, Dimas. Menurutku ada kehilangan yang lebih menyakitkan daripada ditinggal syahid. Lagi pula kalau seorang gugur di jalan Allah, bukankah hakikatnya dia tidaklah mati, melainkan hidup di sisi Gusti Allah, bahkan sepenuhnya dilimpahi rezeki. Tapi seorang yang berkhianat bukan hanya mangkir dari peperangan, tapi malah membelot ke pihak musuh, padahal dia adalah sosok yang amat disayangi. Bayangkanlah perasaan Kanjeng Sultan Diponegoro. Aduh, Dimas Sentot Prawirodirjo, sekarang malah ditambah Kang Mas Kerto Pengalasan. Ya Allah, sampai dua yang berpangkat Ali Basah di pasukan kita pun kini telah menggantung pedangnya, kata Nur Kandam. Dari ceritamu tentang pertemuan dengan Kerto Pengalasan, sepertinya dia masih memainkan peran ganda. Di satu sisi dia begitu dekat dan begitu sering melakukan berbagai perbincangan dengan Kolonel Kliren. Di sisi lain, dia masih terus menyuarakan apa yang dikehendaki Kanjeng Sultan kepada pihak Belanda. Yang justru aku khawatirkan memang akan ada pejuang-pejuang kita yang akan tergoda setelah kejadian Sentot. Duh Gusti, bocah itu, aku masih tidak percaya kalau rayuan manjanya bisa membuat Belanda memberikan semua yang dia minta, kata Mertonegoro. Nur Kandam kemudian berkata, kata Sentot kepada saya. Bahkan dia pun heran bagaimana bisa semua persyaratan penghentian perang yang dia ajukan dikabulkan oleh Belanda. Dan Dimas percaya bualan bocah itu, tetap memimpin 1000 pasukan Mustafin, 500 pucuk senjata baru, uang 10.000 ringgit, dan pangkat tertinggi dalam kavaleri Belanda. Celaka, dia telah membuat kita-kita yang setia ini tampak bodoh di mata orang, kata Mertonegoro. Entahlah Kang Mas, semua sudah terjadi, dan aku juga sudah menyimak semua alasan Dimas Sentot saat itu, dan aku tidak bisa menyalahkan selain diriku sendiri yang gagal mencegahnya, menyerahkan diri kepada Belanda,
Ya Allah, ampuni hamba Gusti, kata Nurkandam. Sudahlah Dimas, kalau ada kakandamu si Basah Khotib, dia pasti sudah bilang maktub. Basah Mertonegoro mencoba tersenyum dan menghibur Nurkandam yang tampak sangat terpukul oleh berbagai hal yang terjadi pada perjuangan mereka belakangan ini. Seperti maktubnya Nimas Raden Ayu Impun yang oleh Kanjeng Sultan dinikahkan kepada panjenengan dalem setelah gugurnya Kang Mas Basah Abdul Kamil. Padahal Dimas Sentot yang amat sangat ingin menjadi menantu beliau. Basah Nurkandam sudah mulai tersenyum. Dan seperti maktubnya Basah Khotib yang menjadi adik iparmu, padahal lebih banyak lagi yang menginginkan hal itu. Ada adikku Basah Gondokusumo, ada almarhum Raden Mas Adi Kusumo putra Kanjeng Pangeran Ngabei, hingga almarhum Pangeran Abdul Rohim, dan bahkan Tumenggung Wironegoro. Sepertinya nyaman sekali hidup seperti sahabat kita si Basah Khotib itu. Nerimo, ngalah, ikhlas, tapi malah selalu mendapat yang terbaik. Lagi-lagi Basah Mertonegoro berhasil membuat Nurkandam tersenyum simpul. Kang Mas Mertonegoro agaknya yang paling mirip dengan Kanda Basah Khotib dalam soal kepasrahan dan tawakal kepada Gusti Allah, sahut Nurkandam sambil berdiri dari jongkoknya. Saya ini sudah mengenalnya lama, tapi sulit sekali menirunya, kata Nurkandam lagi. Mertonegoro pun berkata, hidup itu kan cuma wang sinawang to Dimas, hanya saling memandang satu sama lain. Mertonegoro mengarahkan tangan terkepalnya yang disertai jempol teracung, tanda mempersilahkan Nurkandam menuju ke sebuah gubuk kecil di tepian makam. Ayo Dimas, saya lanjutkan ceritanya, tapi kita sambil makan siang dulu. Sesudah sholat zuhur dan asar, kita harus bergegas berangkat untuk bergabung dengan Kanjeng Sultan Diponegoro. Beliau sangat rindu kepadamu. Monggo Kang Mas. Basah Nurkandam balik menyilakan Mertonegoro yang lebih tua darinya agar berjalan di depan. Bersama para tetunggul prajurit, mereka duduk mengepung hidangan ala kadarnya yang sudah disiapkan anak buah Mertonegoro. Ada nasi putih, ikan asin, sambal bawang, dan sayur berkuah santan encer. Jangan tewel, orang di sini menyebutnya Dimas. Sayur gori alias nangka muda dan santan tidak kental. Beda dengan gudeg yang ini segar selagi hangat. Ayo monggo Dimas, apa boleh buat? Di sini tidak ada makanan asal negaramu itu. Apa itu namanya? Yang dulu pernah ku coba. Kamu yang masak di Selarong, tapi rasanya ditertawakan Basah Khotib. Oh, pide Kang Mas. Saya jadi malu kalau ingat kekonyolan itu. Maklum tungku batunya berbeda dengan yang biasa ada di Istanbul, dan bumbu serta bahan isiannya juga tidak sama. Saya hanya mengira-ngira saja Kang Mas. Kata Nurkandam. Tapi saya suka itu.
Dimas ingat yang makan sampai habis itu cuma Kanjeng Sultan, Kiai Mojo, dan saya bukan. Kalau Kanjeng Sultan meski sepertinya tidak cocok begitu dengan rasanya, tapi beliau makan untuk menghargai Dimas. Yang ngimul kelihatan nikmat betul ya Kiai Mojo. Maklum waktu kecil dia tinggal di Mekah. Aku jadi kangen sekali pada beliau, Kang Mas, ujar Basah Nurkandam sebelum menyuapkan nasi dengan tangan ke mulutnya, kemudian mengunyah sambil menerawang. Tapi sudahlah, ini bukan waktu yang tepat untuk membahasnya. Berkenankah Kang Mas melanjutkan cerita yang tadi? Kata Nurkandam. Iya, beda dengan aturan priai Jawa yang kalau makan diam dan sunyi. Ternyata dalam agama kita justru boleh ya makan sambil berbincang akrab. Terlebih kalau mengajak bersyukur kepada Gusti Allah atas nikmatnya dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Saya terkesan akan penjelasan ini waktu di Selarong dan merasa cocok, Dimas. Kami orang Banyumasan juga kalau makan ya ngobrol. Semana rasanya, persaudaraan jadi tambah erat. Betul, Kang Mas. Nah, setelah peristiwa pahit di Gawong itu, Paman Adipati menyarankan kepada Kanjeng Sultan agar menyusulku ke Plumbon. Tapi aku juga sudah dalam perjalanan bersama pasukanku untuk menggabungkan diri dengan beliau, sehingga kami bertemu di Loano. Aku sampaikan kepada beliau bahwa bantuan sudah berdatangan dari Ledok, Gowong, Kedu, Kalibeber, Selomani, dan Lamuk. Sayang sekali Kanjeng Sultan lagi-lagi mengatakan bahwa kesehatan beliau belum memungkinkan untuk berperang. Aku kecewa saat itu. Para prajurit dan laskar-laskar rakyat sedang dalam keadaan semangat-semangatnya. Kalau saja beliau berkenan memimpin dan kami bisa menghancurkan setidaknya satu koloni gerak cepat atau sebuah benteng, maka itu akan mengembalikan kepercayaan dan dukungan rakyat. Sayang sekali kesempatan itu lewat, dan seperti kekhawatiranku, sampai saat itu pun sulit sekali membangkitkan moral mereka ke titik itu. Lalu Kang Mas tetap mendampingi Kanjeng Sultan? Tanya Nurkandam. Tidak, Dimas. Kanjeng Sultan aku minta tetirah di Lubang Handong dengan dikawal pasukan Temenggung Kolopaking lagi. Aku kembali ke Plumbon, lalu membariskan prajuritku untuk bergabung dengan Dimas Basah Gondokusumo di Kecawang. Paman Adipati memberi kabar bahwa sakit Kanjeng Sultan semakin parah dan beliau harus masuk hutan lagi melalui Sebudu ke Wonolarban karena patroli gerak cepat semakin banyak masuk ke desa-desa. Mereka bertanya, memberi iming-iming, dan kalau perlu menyiksa penduduk agar mau menunjukkan keberadaan beliau. Untuk sementara, Paman Adipati mengambil alih komando perang agar dapat memberi perintah-perintah langsung kepadaku, kepada Dimas Basah Gondokusumo, juga kepada para pangeran yaitu Abdul Rohim Diponegoro Anom dan Dipokusumo. Demikianlah beliau berada dalam keprihatinan yang amat berat di tengah hutan, hanya ditemani Banteng Waring dan Joyo Suroto. Sedangkan kami di medan tempur juga kewalahan menghadapi gempuran-gempuran koloni gerak cepat. Iya,
Saya dengar 9 dari 11 koloni gerak cepat tentara kerajaan Belanda sudah sepenuhnya ditempatkan untuk mengepung dan menyisir wilayah Bagelen Raya ini. De Kock merencanakan menggiring kita semua ke arah dataran antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto di kaki pegunungan Menoreh untuk dihabisi, sebuah ladang pembantaian. Maka bisa kita lihat setelah wilayah Mataram mereka kuasai penuh, benteng-benteng baru sekarang lebih banyak dibangun dari arah Sungai Serayu dan berlahan bergerak makin ke timur untuk menjepit kita, kata Basah Nurkandam. Memang celaka betul, Dimas. Aku dan Dimas Gondokusumo semula memang merencanakan meluaskan medan perang ke arah barat agar Belanda semakin kewalahan. Masih ada harapan besar di Banyumas, tapi rencana kami agaknya tercium sehingga benteng-benteng yang kuat tiba-tiba sudah berdiri memagari lembah Sungai Serayu. Perhubungan dengan Dimas Basah Imam Musbah di Gunung Sindoro yang kita harapkan terus mengganggu Belanda di front utara juga tersendat, bahkan terputus beberapa pekan ini, kata Mertonegoro. Gabungan sistem perbentengan Kolonel Cosius dan pendekatan sosial dari Kolonel Clearen sangat mematikan langkah-langkah kita. Dulu kita leluasa bergerak dalam gerilya dan berada di tengah-tengah rakyat, tapi kini jalur kita dipotong dan lumbung kita dipangkas. Kita terpecah dan kerdil, sementara rakyat semakin banyak yang tidak lagi memberi dukungan. Di Pajang, Madiun, Serang, dan Jipang, Rajek Wesi, perlawanan kita sudah tidak berarti. Maafkan kami. Basah Nurkandam tiba-tiba harus menyeka air matanya. Perutusan Pamanda Orhan dan Murad ke pantai barat Sumatera juga tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Dimas, habiskan dulu makananmu. Sabar, semua ujian dari Gusti Allah. Titahkan hanya sak dermo nglakoni, kata Mertonegoro. Iya Kang Mas, satu lagi yang mengganggu pikiran saya belum mendapat kabar apapun tentang Kanda Basah Kotip yang ditangkap oleh Tumenggung Wironegoro dan Kapten Precher. Menurut Tuan Sarif Samparwedi, Kakang Prasojo dan Kakang Legowo telah menuju ke Yogyakarta dengan menyamar untuk melacak dan sebisa mungkin membebaskannya. Hanya saja sampai sekarang mereka juga belum kembali. Ya Allah, mereka bertiga juga mungkin taunya saya sudah mati dalam pertempuran di Muara Bogowonto itu, kata Nurkandam. Aku akan mengirim beberapa orangku untuk melacak keberadaan Dimas Basah Kotip dan kedua panakawannya itu. Dimas Nurkandam, tenanglah, tidak ada orang yang lebih bisa kita percayakan penjagaannya kepada Gusti Allah melebihi Dimas Basah Kotip, kata Mertonegoro. Terima kasih Kang Mas, ujar Nurkandam sambil mencuil-cuil nangka muda yang irisannya terlalu besar untuk dimasukkan ke mulutnya. Suapan demi suapan mereka nikmati makan siang itu dengan pikiran masing-masing yang penuh kembara. Di satu kesempatan, Basah Nurkandam juga melihat bahwa sebenarnya Mertonegoro
menyimpan kerisauan yang sukar ditutupi. Kalau ada yang bisa membuat sosok sebijak dan sedewasa Mertonegoro gelisah, tentu ini sebuah perkara yang sangat besar. Maaf, dari tadi malah saya yang mengeluh dan membuat resah Kang Mas Mertonegoro, kata Nurkandam. Oh, tidak apa-apa Dimas, bertemu denganmu saja sudah sangat membuatku bahagia. Kamu dan Dimas Basah Kotip selalu membuat kami berbesar hati. Kalian yang jauh-jauh datang dari atas angin, menempuh perjalanan berbulan-bulan penuh bahaya, tapi rela ikut berjuang, berpayah-payah dan berdarah-darah bersama kami. Kadang kami jadi malu kepada kalian, para Janisari sejati, kata Mertonegoro. Janisari terakhir Kang Mas. Di Istanbul sana, kesatuan kebanggaan Kesultanan Utsmani ini sudah tamat 4 tahun yang lalu. Tapi di sini, di belahan timur bumi, kita masih bisa menegakkan kepala melawan salah satu negara terkuat di Eropa. Tapi jujur Kang Mas, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati Kang Mas. Bila berkenan, ceritakanlah agar saya ikut tahu dan ikut menanggungnya bersama Kang Mas, kata Nurkandam. Yang repot itu, kalau yang saya sampaikan tadi tentang penyakit yang disebarkan Sentot, penyakit lemah hati dan ingin menyerah, sudah mulai menjangkiti orang yang sangat kita hormati, Dimas. Maksud Kang Mas? Tanya Nurkandam tercekat. Paman Adipati Dimas, 3 hari sebelum wafatnya Pangeran Abdul Rohim, datanglah Kanjeng Penghulu Fakih Ibrahim, Kiai Guru Melangi, Dullah Haji Badarudin, dan Haji Imam Razi dari Mataram menemui Paman Adipati. Mereka membawa setumpuk kabar, termasuk soal menyerahnya para basah di Mataram. Mereka lalu sempat membahas apa hukumannya menurut fikih jika ada yang menyerahkan diri kepada Belanda dengan tujuan menghentikan penderitaan rakyat yang sudah banyak dirugikan oleh perang, kata Mertonegoro. Apa? Kata Nurkandam. Iya Dimas, inilah yang aku khawatirkan. Suara-suara untuk mengakhiri perang ini kian santer, bahkan dari teman-teman kita yang keperwiraannya di medan perang selama ini tidak diragukan, dan bahkan juga dari para kiai yang jadi panutan laskar santri dan rakyat sebagai kekuatan utama kita. Saking kuatnya arus pendapat itu, sampai Pangeran Abdul Rohim mengatakan bahwa ya silakan saja bagi yang ingin menyerah. Dia takkan bisa lagi menghukumi hal semacam itu sebagai haram, tapi baginya lebih baik mati daripada tunduk dan berdamai dengan para kafir laknat itu. Seandainya Kanjeng Sultan Diponegoro kalah perang, dia lebih rela mati fisabilillah daripada menanggung aib dan malu, kata Mertonegoro. Masya Allah, kata Nurkandam. Mertonegoro kembali berkata, di saat mereka sibuk memperbincangkan dan berdebat soal itu, datanglah beberapa pucuk surat. Surat apa Kang Mas? Surat dari siapa? Tanya Nurkandam. Utusan Sentot dari Mataram datang
Otang membawa surat yang berasal dari Residen Nahwis. Ada lagi bekas anak buah almarhum Kang Mas Alibasah Abdul Kamil yang datang membawa surat dari Kolonel Cosius. Dan akhirnya yang terakhir menyusul surat dari Jenderal Dekok yang dititipkan oleh Kolonel Clearance kepada Alibasah Kerto Pengalasan, kemudian dikirim kepada Tuan Sarif Samparwedi, dan akhirnya sampai kepada Paman Adipati, terang Mertonegoro. Isinya? Tanya Nurkandam. Semuanya serupa saja, menawarkan perdamaian dan pengampunan dengan syarat Kanjeng Sultan Diponegoro menghadap kepada keponakannya si bocah Hamengkubuwono V di Yogyakarta, kata Mertonegoro. Apa jawaban dari para sesepuh yang berkumpul itu? Tanya Nurkandam. Mengingat bunyi suratnya yang sangat merendahkan Kanjeng Sultan Diponegoro, malah tak ada seorang pun yang menggubris surat-surat itu. Tapi aku mulai mengkhawatirkan Paman Adipati yang kian sering saling berkirim utusan dengan Kerto Pengalasan. Agaknya Kolonel Clearance berusaha mencari jalan untuk bisa bicara langsung dengan Kanjeng Sultan Diponegoro melalui Paman Adipati. Dimas Gondokusumo malah mulai yakin bahwa pada akhirnya paman kami itu yang akan menjadi pembuka pintu perundingan untuk mengakhiri perang. Entahlah Dimas, kata Mertonegoro. Sekarang saya mengerti mengapa Kang Mas tampak tidak tenang. Kalau soal hanya menghadapi Kolonel Gerak Cepat Michel atau Selewyn atau Libron de Vexella, Tenhef, Duperon ataupun Busken, pastilah soal ringan bagi Kang Mas. Tapi soal Paman Raden Adipati Abdullah tentu sangat mengganggu pikiran Kang Mas, kata Nurkandam. Aku saja malah tidak hafal nama-nama para komandan koloni gerak cepat itu, Dimas. Pokoknya kalau sedang ada di depan kita, ya kita hadapi saja. Ya Allah, salah satu yang menguatkan hatiku, ya almarhum Pangeran Abdul Rohim ini. Sejak datangnya surat-surat di Kecawang itu, dia sudah bertanya beberapa kali kepadaku, di manakah letak Gunung Sinarbaya dari Kecawang. Aku selalu menunjukkan arah tempat ini menjawab pertanyaannya. Dan 3 hari kemudian, ketika beberapa koloni gerak cepat mendekati Kecawang, Paman Adipati memerintahkan kami untuk menyingkir dari desa itu dengan cara berpencar. Kami bergerak ke arah utara tanpa tujuan yang pasti. Paman Adipati, Kiai Penghulu, dan Pangeran Abdul Rohim disertai serombongan prajurit ternyata menuju ke arah Gunung Sinarbaya ini. Begitu sampai di sini, Pangeran Abdul Rohim segera duduk bersila menghadap ke arah kiblat, membaca zikir mukamil dan mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah secara pelan beberapa kali. Paman Adipati dan Kiai Penghulu mencoba membujuk Pangeran Abdul Rohim berjalan lagi karena gerak laju pasukan musuh sudah semakin dekat. Tetapi mereka malah terkejut ketika tiba-tiba tubuh Pangeran Abdul Rohim rubuh ke depan seperti orang yang hendak bersujud. Kiai Penghulu mencoba membalikkan badannya, tapi ternyata Gusti Allah
sudah menjemput ruhnya. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal tadi kepada Dimas, tepat pada saat itu serbuan pasukan Belanda terjadi dan mereka harus masuk ke dalam hutan, sehingga jasad Pangeran Abdul Rohim tertinggal. Untunglah Gusti Allah mengirim si Tepeng untuk menjaganya. Ketika Basah Mertonegoro menyelesaikan cerita dan semua mulai membereskan peralatan makan, seorang tetunggul prajurit jaga datang tergopoh, berjongkok sembari menghaturkan sembah dan minta izin memberi laporan. Ngaturaken kepada Gusti Basah bahwa dari arah pager tipis tampak iringan barisan prajurit menuju kemari. Menilik dari panji-panji mereka adalah kesatuan mantri jero. Demikianlah Gusti, ujarnya sambil mengulukkan sembah lagi untuk mengakhiri laporan.